siapa lupa aku tadi, 2 orang terakhir ya. Nah, itu moga-moga hari ini beliau berdua sudah membuat, sudah ready for use, sehingga bisa mengikuti perkembangan selanjutnya. Problematika kan kadang-kadang kita itu sudah jauh, tapi yang bersangkutan masih berkutat di tahap-tahap awal, kan? Orang sudah pergi ke bulan, kita masih ngurusi corona itu konspirasi apa enggak? Orang sudah melindungi diri dengan melindungi diri dengan masker. Beberapa orang masih mengira masker itu wajib apa enggak. Padahal sudah jelas wajib. Orang sudah tahap 10, kita masih tahap 1. Ya. Oke, karena itu karena ini kan praktek ya, jadi yang ukurannya praktek sekarang. Jadi ada 2 pilihan, kita itu mau praktikum ketemu di kampus dengan risiko seperti FMIPA, ya, ada peluang terjadi penularan, atau kita praktikum pakai Zoom ya, dengan aplikasi yang sudah ada di rumah masing-masing. Udah enak ini, ya kan? Praktikum pakai laboratorium kimia harus nyampur aduk kimia, harus lihat dosennya, harus dipraktekkan. Praktek mencangkul di tanah atau di kebun, ya. Nah, susah ya nggak punya kebun. Ya, rumahnya di kota besar, kanan kiri aspal, paving blok, kan susah. Desa. Nah, problemnya di sini ternyata gitu ya. Ternyata ada yang belum punya laptop, ternyata harus pinjam laptop teman, atau laptopnya usaha. Itu problematika. Tapi 24 jam itu teman-teman bisa melakukan praktek, akuntansi, serapan, K3. Kita bersyukur mengambil keputusan itu kan. Tetap jalan, tetapi walaupun tidak ketemu fisik, ketemu muka, yang penting sehat, aman. Dan kalau praktek yang kedokteran susah lagi, harus ada pasien. Nggak bisa pakai simulasi. Ini kan kita praktikum praktek simulasi. Pakai datanya data dummy, data bayang-bayang, data simulasi. Tapi kalau yang praktikum dokteran harus ada pasiennya, harus jelas itu dia harus berangkat ke rumah sakit dengan resiko seperti itu tertular. Dan ya, walaupun itu tidak apa namanya, enggak menakut-nakuti lah di rumah sakit ya. Selama kita aman, kita jaga jarak, ya aman-aman saja. Kalau kita itu tanpa ilmu kemudian kita apa namanya, berinteraksi dengan masyarakat, yang jadi masalah. Kalau kita punya ilmu dan disiplin, insya Allah. Oke, teman-teman, kita lanjutin. Oh iya, kemarin ya saya beberapa kali memberikan pesan sponsor lah ya. Itu tidak untuk semua. Ya, pesan sponsor itu hanya untuk teman-teman tertentu yang ya, apa namanya, perlu dimotivasi. Ya bertahap kan, yaitu untuk semua, terus kemudian untuk 12 orang, untuk 2 orang, itu kan bertahap. Jadi bukan untuk semua. Tidak terlalu kedengaran. Melin Chandrawati. Oh, persoalannya di sana hujan deras. Ya. Kalau hujan deras ya susah. Ya. Berarti apa ya? Hambatannya ada di sana. Coba pakai headset. Ya. Pakai headset.
Jangan earphone, kalau earphone kan kecil, kan masih bisa tembus tuh suara di luar. Tapi kalau headset yang tertutup, kan ya. Nah, ini memungkinkan suara dari luar nggak masuk. Tapi headset ini ada yang kecil, ini ada yang gede lagi, gitu ya. Kayak teman-teman YouTuber gitu kan ya, misalnya pakai headsetnya yang masuk telinga. Nah, telinga yang masuk, kemudian ininya kuat besi, ya, sehingga mencengkram. Gitu kan, ya. Nah, mungkin perlu untuk kasus-kasus tertentu, saat hujan atau saat bising, nah itu perlu seperti itu. Tapi overall gimana? Teman-teman yang lain kesulitan nggak suara saya? Normal apa enggak? Aman, Pak. Oke ya, aman. Oke. Aman, Pak, aman. Nah, misalnya sponsor kedua, ini mata kuliah penting, ya, terapan. Jadi, kuliah benar di rumah itu ya. Jadi kalau lagi bapak bantu bapak ibu di pekerjaan ya, please bapak ibu ya, minta waktunya. Saya mau kuliah, itu aja. Sama seperti biasanya, ya. Kita di kos atau di rumah, sorry saya ada waktu untuk kuliah. Itu kuliahnya harus berhadapan berinteraksi dengan sivitas akademika. Jadi tidak bisa sambil lalu, gitu kan, sambil jalan, sambil kerja, harus berhenti. Jalan ya berhenti, cari tempat, cari kafe, apa ya, syukur warung-warung yang sepi, ya, yang nggak laku itu ya sambil Zoom ini dilarisi. Gitu. Nah, terus di rumah ya cari tempat yang hening khusus untuk kuliah. Oke. Oke, lanjut saja ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke ini belum presensi dulu ya. Nah, maaf ini presensi silakan. Ini pertemuan ke 15. Saya cek lagi. Ya, ini pertemuan ke-14 itu tugas kemarin, kemudian ini pertemuan ke-15. Silakan. Mohon maaf Pak, punya saya perlu izin. Apa ya? Oh, enggak. Saya juga, Pak. Enggak kayaknya ini. Udah bisa masuk ini. Nurul Hikmah, Nailia Nurul Hikmah, Muhammad Rijalul Ilmi, Faisal Ghaldi, Andina Ziyadatul Akmila, Andi Sangego. Coba di refresh ulang waktu teman-teman yang mungkin tadi. Alfian, Muhammad Alfian. Coba di refresh, di read load linknya. Muhammad Naufal Muzaki Taifullah, Muhammad Firly Akbar, Melin Chandrawati Mutiara Najila. Saya tidak membicarakan apa-apa kok, seperti biasanya. Enggak perlu izin. Izin apa ya? Saya belum tahu.
Oke, berpikir asyurah asyahibullah yang dari Chandrawati Matiara, Ajalah Abdul Hafiz Pendik Al-Fiansah, Rizal Afandi, Syah Maulana Zaidan Enam, Indah Ramadan, Rizky Andri Syahputra, Iman Satusa, Muhammad Toha, Muhammad Iqbal Saifullah, Muhammad Alam Nur Sundafi, Faldo Afriano, Ahmad Husarul Hussein, Abi Sania, Sri Budaya, Sri Mastika, Waskita, Nino Martani, PT Kaliurang. Nah, ini yang secara umum hasil pembelian kemarin. Nah, selain itu juga ada saldo awal akunnya juga. Seperti tadi ya, utang usaha kan 40 plus 50, berarti utang usahanya 90 tuh ya. Kemudian piutangnya 20 dan 30, berarti kan utangnya jadi 50 tuh totalnya. Itu nanti kita akan setting. Caranya masuk di setting, habis itu saldo awal, setelah itu saldo awal akun. Masuk di setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Silakan dicatat dulu ya. Oke, kalau udah sudah, saya akan buka zahirnya, kemudian masuk ke zahir. Screen zahir. Oke ya. Terus yang kita lakukan adalah membuka data sebelumnya, ya kan? Yang oranye kanan atas, membuka data sebelumnya. Sharing screen minta diberhentikan soalnya Zahir lagi mengolah. Oh, saya kayak gitu memang berarti ya, Zahir ya. Akhirnya bisa mendrop Zoom meeting. Kita chat. Andi Setiako, oke, Muhammad Raihan. Oke. Sekarang chat lanjut ke aplikasi. Oke, kita tunggu ya teman-teman, siapa tahu nanti bisa di akhir-akhir kuliah. Dengan catatan saya akan izinkan teman-teman untuk presensi awal teman-teman tertentu tadi. Oke, kalau udah setting saldo awal akun. Coba lakukan itu.
setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Nah, kemarin kan setting saldo awal piutang usaha, atau setting saldo awal hutang usaha. Nah, sekarang yang di atas sekali itu ya. Yang paling atas sendiri. Setting saldo awal akun. Sudah dieksekusi. Sudah belum dieksekusi menunya ini? Sudah, Pak. Udah, Pak. Kemudian diklik. Nah, itu ada mengisi saldo awal akun. Ya. Mengisi saldo awal akun. Apa yang kita isi? Pertama adalah kas kecil 10 juta. Gimana caranya? Ini kas kecil, saldo awalnya 10 juta. Nah, itu di enter aja atau di kursor bawah gitu kan. Nah, jangan direkam dulu, nanti kalau sudah selesai baru direkam. Kas kecil masuk, kemudian yang lain kas 200 juta. Ya udah, kas ini 200 juta. Enter. Atau jangan di enter, klik bawah, gear. Coba lakukan semuanya. Piutang usaha 50 juta. Piutang usaha. Tarik ke bawah. Ada. Piutang usaha. Piutang usaha yang rupiah, jangan piutang usaha yang dolar ya. Piutang usaha yang rupiah 50 juta. Klik bawah. Kursor bawah. Atau down. Kemudian silakan. Iya, saya hijau juga, Pak. Ya, saya juga, Sudah. Pak. Oke, coba saya cek lagi. Harusnya enggak sih, harusnya ya seperti biasanya. Share screen. Saldo awal. Gimana? Masih hijau? Oke, alhamdulillah. Ya, tadi waktu setting saldo awal akun muncul seperti ini. Nah, kemudian silakan diisi. Kas kecil 10 juta. Klik bawah. Kas 200 juta. Klik bawah. Kemudian cari piutang usaha. Bukan piutang usaha yang dolar loh ya. Piutang usaha yang mata uangnya kosongan gini, berarti rupiah. Piutang usaha 50 juta. Ya. Hutang usaha. Hutang usaha 90 juta. Klik kanan. Coba lakukan itu dulu. Kas kecil, kas besar, hutang usaha, piutang usaha. Coba.
Nominalnya berapa Pak yang piutang sama hutangnya Pak? Bentar, mohon maaf, bentar, saya tinggal sebentar. Gimana? Ada yang tanya tadi? Nominal piutang sama hutangnya berapa Pak? Tadi udah ada tak sharing gitu. Ini silakan di screenshot dulu. Ya Marco. Kacang apa? Kacang goreng lah. Bukan kacang asin toh? Asin itu. Enggak. Kacang putih. Iya. Enggak biasanya asin. Oh bukan. Ada di sini kosong. Ya, kenapa? Ya. Kami ayam 2, ayam bakso 2. Itu misalnya nutrisari ya? Nutrisari 1, es teh manis 1. Es teh 1? Iya. Yang tadi, sorry. Apa yang build 1990? Apanya itu? Katanya belakang itu. Ujung es teh 7.
Dari 7. Ya beda, beda. Yang SD7 itu. Jadi gini ya. Jadi memang saya ngecek perkembangannya, ya. Bagaimana teman-teman mengaplikasikan ini di rumah masing-masing. Ya. Sudah dari awal saya beritahukan, jadi ini masalah teknis itu sudah 2 minggu gitu kan ya, kita ngobrolin gitu kan. Coba kalau nggak dikasih tugas, nggak akan muncul kayak gini. Ya. Kemarin saya kasihkan tugas, nah baru sekarang kelihatan, oh ini problemnya ini, problemnya ini, problemnya ini. Ya kan? Ada yang dari teknis nggak punya laptop, ada yang teknisnya Macintosh, ada yang Windows-nya namanya nggak support namanya, atau terlalu canggih ya. Saya dapatnya dari Zahir seperti ini. Ya. Jadi gini loh, Zahir Accounting itu bukan punyanya UII. Zahir Accounting itu ada sendiri, perusahaan mitra. Dia perusahaan Zahir Accounting. Kemudian Zahir Accounting apa namanya, ini jelas banget di sini. Tanah, ya. Tanah, tanah 800 juta. Kemudian bangunan 400 juta. Kemudian terakhir modal di setor. Modal di setor. Satu aja, paham ya? Nah, order beli udah selesai, itu udah kita nunggu barang. Nunggu barang, kemudian tanggal 5 barang itu datang. Barangnya datang, dicek sesuai dengan spesifikasi, ya udah kita terima. Penerimaan barang. Gimana? Paham ya? Pembelian, penerimaan barang. Di sini semakin jelas detailnya. Juga masuk di sini, penerimaan barang. Kalau udah, masukin baru. Jeber. Penerimaan barang. Nah, jadi yang dicatat itu nggak cuma order, cuma yang waktu menerima, itu kita harus catat lagi. Order pembelian itu kan maksudnya
kita ngobrol kepada pihak lain. Kalau uang kita 1 juta itu kita gunakan untuk beli. Jadi kas kita berkurang, dan berarti juga belum berkurang, tapi sudah dialokasikan 1 juta untuk pembelian. Kalau tidak ada situ, nanti kita punya uang kas 10 juta. Kalau ini nggak dicatat, kita akhirnya tahu-tahu kan 10 juta sudah dipakai yang lain, nggak jadi beli nanti. Waktu beli jadi jangkau kita nggak punya uang. Nah, jadi order pembelian itu mencatat berapa yang sudah diorderkan. Jadi di antara 10 juta yang tunai itu sebagian itu dipakai untuk order. Ya, sekarang untuk menerima barang, kita terima barang dari PT Bintang Martani. Ya. Kemudian nomor pembelian 001. Ini bukan PO ini ya. Ini sudah pembelian benar. Nomor PO-nya monggo pakai diganti ya, boleh. Nomor PO-nya ini. Ya. Yang pasti nomor pembelian aja nggak masalah. Nomor pembelian. Kemudian tanggal transaksinya 1 Desember. Kemudian pengirimannya di bawah 5 Desember. Sudah termasuk nomor pembelian, tanggal faktur, nah kalau sudah muncul PO tadi, ya, muncul sekarang nih baju gamis, ya, diterima sesuai dengan ordernya. Kadang-kadang ada yang misalkan diretur misalnya, wah ada 1 yang kita kembalikan, berarti yang diterima 9. Nah, berarti karena ini oke, ini semuanya sesuai dengan pesanan, ya udah kita terima 10 juga. Nah, itu gunanya. Ini order itu bisa jadi kita untuk mengkonfirmasi, oh kita order 10, ternyata yang valid 9, 1 di reject. Kalau 10 100% oke, ya udah sesuai dengan yang di order. Pesan 10 diterima 10 dengan well condition. Ya, udah. Kemudian misalkan yang lain-lainnya keluar angkanya, diklik-klikin. Ya. Kalau ada yang nggak keluar, Pak, kok nggak keluar Pak? Diklik-klikin aja. Klik di daerah situ. Ya. Bahkan kadang-kadang di keterangan ini ya, klik juga. Nah, dan ada itu membantu munculin angka. Sorry, bukan. Kalau ada uang muka pembelian, nah di sini. Nggak ada ya. Oke, gimana? Selesai? Selesaikah? Kalau udah, direkam. Nah, udah sempurna ada sekarang. Kan? Ini tadi kan form yang barusan, yang untuk ngisi. Tapi kalau sudah selesai, ya udah dibatalin. Maksudnya ditutup. Jadi kalau ada kosongan, kemudian kita batalkan, itu maksudnya ditutup. Ada chat 1, boleh lihat. Aditya, tabel ordernya nggak bisa diedit. Nah, itu agak dipaksa ya. Caranya klik di tempat yang lain.
Coba ya, saya akan contohin misalkan ya, barang, baju koko, misalnya. Ini harus masuk ini. Ini nomor tani, misalnya. Beli barang, baju koko, misalkan ya. Penerimaan barang. Oh, ini harus ada ordernya sih sebetulnya. Nah, ini loh. Ini contoh aja ya. Kalau 9 nggak bisa, di enter nggak bisa, kamu cari tempat lain, entah di harga, di satuan, atau di diskon, di total. Klik sini nih. Harga misalkan ya. Nah, nanti dia akan, yang 9 akan masuk sendiri. Coba, gimana? Bisa nggak? Aditya. Ya, jadi klik di tempat yang lain. Nanti dia akan biasanya akan masuk. Nggak bisa dimasukin angka 10. Kamu waktu masukin order tadi 10 juga enggak. Jadi penerimaan itu, ya penerimaan barang juga terkait dengan waktu order. Coba order pembeliannya sudah benar seperti ini enggak? Jadi pastikan order pembeliannya biji 02 Kamis di order 10 biji, kan? Nah, ini tadi ini kita udah di order. Coba siapa namanya? Aditya, coba di share screen ya. Nah, ini kan belum pernah share screen sama sekali nih. Silakan, saya kasih izin. Nah, jadi ini perlu kerja sama tim ya gini ya. Jadi ada teman yang masih teknis, antara teman-teman udah masuk ke tahap yang lebih tinggi. Nah, kita juga kasihan, tentunya kita nggak ninggalin sih, cuma ya muka-muka teknisnya selesai. Oke ya, order pembelian benar. Coba diklik order pembeliannya. Nah, gitu, oke, klik. Pengen tahu fungsinya. Di order 10. Berapa itu? Jangan diterima. Berapa benar ini sebenarnya? Martani, ini order pembelian ya. PO-nya tanggal 1 5 pengantaran Desember. Waktu di order coba di sini. Ini. Tadi kan udah 10 ya. Sudah. Harganya ini. Harga. Coba diklik di daerah harga. Itu 100.000 ya. Ya. Ya, benar. Oke, ntar dulu ya. Oke, sekarang coba direkam lagi. Yang diterimanya tuh, Pak? Enggak, ini pembelian. Kalau order pembelian jangan ngomong terima. Ini masih pembelian. Paham ya? Oke. Jadi di order pembelian jangan nyoba ngisi yang diterima, bukan di situ. Ya. Sekarang keluar. Tutup. Nah, sekarang di penerimaan barang ya. Nah, ini masih kosong kamu di sini. Nah, jadi nggak masalah, itu cuma salah persepsi. Di order pembelian kepengen dipaksain harus diterima di situ. Enggak. Paham? Paham, Pak. Oke. Itu aja masalah. Nggak ada masalah. Coba terusin. Ya, benar. Lebih baik nomor PO di sini aja. Coba batalin dulu. Nomor PO, itu kamu cari nomor PO yang ya klik. Nah, itu nomor PO 1. Nah, itu klik. Nah. Ceger. Apa ini? Ya. Nah, itu sudah ada. Ya kan?
Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu, tinggal memanggil recall nomor PO-nya. Oke. Sudah Pak, makasih Pak. Kan benar nggak gini kan? Ya. Di order 10, diterima 10. Ya kan? Kalau penerimaan barang, nggak masalah. Di order 5. Oke, lanjut direkam ya, jangan lupa. Ya Pak. Sip, selamat. Siapa yang lain? Siapa yang lain? Saya suka karena teman-teman konsultan seperti itu malah bagus gitu. Nah, teman-teman yang malu apa namanya itu masalah, ya. Ada yang kesulitan juga di situ? Nggak ada? Saya, Pak. Silakan. Apa masalahnya? Ini, Pak, yang pembelian. Terus yang pertama itu yang order. Tapi pas dibuka, datanya malah yang penerimaan barang. Oke, sekarang kamu share screen. Nggak bisa share screen anu ya, apa namanya? Nggak bisa pakai anu ya. Ih, kok baru suaranya? Nurlela. Ya, ini Nurlela ya. Speaker view. Ya, Pak. Ya. Ini Pak, saya videoin ya, Pak. Oke, siap. Order pembelian. Ini hilang. order pembelian. Tuh. Tapi keluar ininya yang ini. Coba salah kamu. Coba kembali lagi ya. Pelan-pelan ya. Pembelian. Coba pembelian. Ini kan order pembelian. Tuh pakai gitu lagi. Tulisannya penerimaan barang. Mungkin ini kamu buka beberapa menu, tapi menunya ini kamu nggak tutup. Sekarang coba semua ditutup. Ya. Oke. Ini gimana, Pak? Tutup buku. Tutup. Bukan tutup buku, ini menutup form ini gitu. Aplikasinya. Jangan. Menutup. Gimana, Pak? Itu tadi kan ada kanan itu loh, tutup itu. Kanan sendiri apa? Kanan bawah? Enggak ada ya? Batal. Oh, ya. Oke, batal. Ya. Itu terus. Ya. Coba kamu cek ke kanan apa? Ada menu apa? Kanan. Nah, ini masih buka berarti kan? Tutup ini. Ini batalin. Tutup kalau ada kali tutup. Nah, tutup lagi. Tutup. Nah, ada lagi satu enggak? Coba lagi. Enggak ada. Enggak bisa kan? Yang kiri. Nah, sudah aman. Berarti semua form sudah kamu tutup. Sekarang kita mulai lagi. Pembelian, order pembelian. Jangan itu, kanan yang atas lagi, atas. Bentar, Pak, malah muter-muter. Nah, ini udah. Nah, bener kan? Oke, tutup. Nah, clear ya. Ya, Pak, udah. Jadi, makasih, itu Pak. karena, ya sama-sama, beliau membuka beberapa form sekaligus. Jadi dia buka ini, ya kan? Nggak ditutup, gitu loh. Makanya cara nutupnya itu batal, atau tutup. Sehingga kalau kita order pembelian, maka menu-menu yang lain, ya, tutup dulu semuanya. Ya. Dicek kanan kiri, ada nggak form-form yang lagi terbuka, sifatnya open.
Kalau ada form-form yang open, dibatalin atau ditutup. Dua kemungkinan itu, dia menunya ditutup aja, kemudian dibatalin. Nggak akan rusak itu kalau kayak gitu. Nah, kalau sudah semua tertutup, baru dimulai dari awal. Dari awal maksudnya menu pembelian, order pembelian. Tuh. Silakan. Nah, saya akan ngurusi order penjualan. Apa itu? Siapa itu yo? Siapa itu yo? Bukan ini bayar. Bukan bayar. Apa itu yo? Lagi di jalan ini. Bayar. Hah? Mangan petangnya u. Nggak kuliah itu ya, jalan ngobrol-ngobrol sama temennya ya. Ya, makanya itu kan kemarin tak beritahu kalau kuliah udah fokus kuliah. Jangan kuliah sambil di kafe, sambil di warung itu nanti kalau ada teman ngobrol, "Woi, gimana kabar?" Susah lah kita mau ini, nggak nyapain, sombong banget lu ngapain kuliah, woi. Nah, ya kita sibuk jawab teman-teman ya, kalau nggak jawab dikira sombong nanti. Itulah risiko kalau apa namanya kuliah di tempat umum. Harapan saya kan kuliahnya di dalam kamar yang hening gitu ya, sehingga fokus belajarnya. Ya seperti kuliah beneran lah pokoknya. Teman-teman, waktunya hampir habis, kita lanjut ke masalah penjualan ya. Setelah tadi kita kan udah beli barang tuh, barang udah masuk tuh, sudah masuk tuh barang. Nah sekarang ini waktu kita jual. Ya, share screen. Ini silakan dicatat, di screenshot. Ini sudah order penjualan. Tanggalnya udah saya kasih, sudah saya perbaiki. Diterima order penjualan dari CV Waskita. Jadi CV Waskita itu menuliskan surat kepada kita. Saya kepingin beli baju gamis 5 potong harganya 140. Mereka CV Waskita. Ya. Kemudian kita terima order penjualan itu dan kita rekam. Ya, untuk kita asumsikan ini perusahaan perusahaan gede yang disiplin pembukuannya seperti ini. Jadi setiap order dicatat gitu. Ini mungkin 5 potong ya kecil-kecil. Tapi kalau ordernya 5 truk ya, kan dicatat 5 kontainer gitu kan. Nah, itu berapa itu ya? Itu harus benar-benar dicatat. Ya. Sebelum dijual ya. Order pun juga sudah harus dicatat gitu. Ya. Oke, udah dicatat, udah di screenshot soal ini. Saya asumsikan teman-teman udah ya. Screenshot foto ini itu gampang, share.
Saya konsentrasi atau kita lanjutkan ke zahirnya. Gimana mencatat transaksi seperti tadi. Ada pihak lain, customer yang melayangkan order kepada kita. Ya. Masuk ke penjualan. Ini kan urusan customer. Kalau pembelian harus urusan vendor. Kita ke vendor, ke pemasok. Kita order ke pemasok. Kita menerima barang dari pemasok. Nah, sekarang soal lain, penjualan. Kemudian ada customer melayangkan order penjualan, ya. Setelah nanti ordernya di-approve, nanti barang akan dikirim, gitu kan. Nanti ini aja, nanti namanya dikirim, setelah dikirim, di-approve, baru kita bikin fakturnya, bikin tagihan untuk piutang, gitu loh. Ya. Jadi kita menerima order, kemudian barang dikirim. Sebetulnya waktu barang dikirim juga dicatat, tapi nggak usah dulu. Ya. Tetapi kemudian ketika order itu oke, barang jatuh tempo dikirimkan, kemudian customer meng-approve, ya Pak, saya menyatakan menerima barang sesuai dengan pesanan saya dengan kondisi yang baik, tidak ada horor, tidak ada tadlis, tidak ada tipu menipu. Oke, firm. Kalau sudah oke, baru dibuatin fakturnya, tagihannya. Fakturnya itu faktur penjualan, gitu loh. Kwitansinya, gitu loh, kalau di sini. Nah, kalau kita kan beli di supermarket, ya, beli barang nggak ada order pembelian, kan? Barang diterima langsung dapat struk kwitansi. Nah, karena kita sudah meng-approve, ya barangnya ini memang ini yang saya butuhkan. Ya. Nah, tapi kalau barangnya perusahaan besar, kemudian itu perusahaan pabrik, kan? Nah itu nggak kayak gitu caranya. Order dulu, ya, order, pelanggan mengorder pada kita, kemudian kita siapin barangnya, kita keluarin dari gudang, kita siapin transportasinya, kita packing dan macam-macam, ya, kita kirimin, kemudian kalau pelanggan approve, ya, telepon sama kita, approve, baru kemudian dibuatin kwitansinya, faktur atau invoice penjualan. Jadi ada jeda antara penerimaan barang dengan fakturnya, ada jeda waktu. Ya, karena barang diterima mungkin, ya udah besok saya akan cek dulu. Sudah dicek, oke confirm, baru dikasihkan fakturnya. Bisa jadi fakturnya itu muncul belakangan setelah barang dikirimkan. Oke, ya, sekarang kita ke order penjualan. Boleh ke order penjualan sini atau ke tambah data sini, boleh langsung, ya. Ya. Order penjualan kalau memang niatnya mau nambah, ya di sini. Tapi kalau mau lihat-lihat dulu gini, ya, order penjualannya kita, si kosong tuh, orang order belas, nah nggak apa-apa, masuk sini. Ya kan? Ini adalah list order-order penjualan dari berbagai macam customer. Ada customer A beli barang apa, jumlah berapa, harganya berapa. Customer B, C numpuk di sini nanti ikhtisarnya. Tapi kalau mau langsung masukin satu baru, ya udah nggak apa-apa. Kiri bawah baru. Oke. Ya. Nama pelanggan langsung aja, ya. PT Waskita. Kan? Kemudian selling order 1. Ya. Tanggal penawarannya 6 Desember. Jadi customer ini mesen pada kita 6 Desember. Kemudian tanggal pengantaran kita akan antarkan tanggal
Ya. Masalah ya. SO-nya ada, bisa. Oke ya, langsung masukin deskripsi pesanannya apa mereka. Nomor SO nomor 1 tanggal 6 Desember. Oke ya, tadi ya saya salah ngekliknya di sini jasa gitu ya, diklik jasanya jadi nggak bisa keluar ini, ya kan? Kalau jasa itu untuk order jasa, tapi kan kita kan perusahaan dagang, jadi ya, pastikan jasa namun selesainya nggak dicentang. Kalau dicentang ini malah gini loh, hitam itu loh. Kemudian masukin, cari barang yang mau kita jual, baju gamis. Dua ya. Gamis di ordernya 5. Harganya 130. Bisa diklik di tempat yang lain gitu ya. Nah, tanggal pengantaran 7 Desember ya. Ini kan nggak ada angkanya nih, total setelah pajak ya kan. Coba diklik. Nah, baru keluar. Ya kan? Keterangan kadang-kadang diklik. Nah, baru keluar dia. Gimana? Udah selesai semuanya sampai di sini? Sudah, Pak. Oke, tinggal direkam. Ya. Jadi waktu di order, ini 5, dikirimnya jangan usah. Ya. Direkam. Nah, berarti kita mencatat ada PT Waskita order sama kita. Ya. Masuk itu. Formnya udah masuk. Nah, ini dia nunggu siapa tahu ada tambahan data. Kalau enggak ya udah dibatalin aja. Ya. Ini udah masuk nih order, catatan order penjualan. Nah, jangan lupa habis itu ditutup. Nah, kemudian kita masuk ke, nah tadi ya, faktur penjualan. Udah barang udah dikirimin sampai ke customer udah meng-approve. Ya udah Pak, saya bikin fakturnya Pak ya, invoice-nya. Oh ya siap. Buat kita. Ini masih baru toh, masih kosong toh. Nah, dikasih baru. Nah, invoice penjualan. Pelanggannya siapa? Tadi PT Waskita. Ya, fakturnya nomor SO-nya nomor 1 tadi. Nah, sudah terekam toh. Jadi nomor SO-nya itu yang tadi 1 itu loh. Ya. Order penjualan waktu G itu nomor SO-nya kan 001. Kita bisa panggil di sini nomor SO-nya. Sehingga datanya akan muncul dengan sendirinya. Gitu loh. Dikirim 5, oh ternyata benar, semuanya oke, nggak perlu diretur. Ya. Mereka itu direktur berarti ya barang terkirim hanya 4. Gitu. Oke, udah selesai. Pastikan ini nggak dicentang-centang. Terus direkam, ceger. Ya. Loh kok begini lagi Pak? Enggak, ini form penjualan. Nunggu kita jangan-jangan ada lagi. Oh nggak ada lagi kok. Ya udah dibatalin. Ini ikhtisarnya ini listnya ini. Listnya. Kalau nggak perlu ya udah ditutup. Selesai dah. Ya. Kita udah beli barang, kemudian kita jual. Kita coba cek persediaan. Persediaan data produk. Ya. Gamis tersedia 5. Awalnya 10 tuh.
tersedia 5 berarti apa namanya udah pernah dijual tuh. Nah, tinggal 5 pieces. Ada enggak teman-teman yang gamisnya masih 10? Nah, berarti enggak terjual itu. Ada yang enggak sukses itu. Tahapannya. Invoice penjualan. Ya, oke. Jadi ngeceknya di situ ya. Persediaan data produk biji 02 yang benar 5. Karena awalnya beli 10, kita jual 5. Mungkin next time saya kasih angka yang beda ya. Mungkin 10 dijual 4 sehingga hanya 6 di situ. Oke ya, kalau ini hanya informasi aja tutup. Ada yang tanya tentang invoice ya. Invoice itu apa? Kwitansi. Kwitansi apa? Invoice pembelian, apa namanya? Invoice ini penjualan atau faktur ya. Invoice pembelian ceker. Nah, ini invoice penjualan ini tidak muncul dengan sendirinya, harus ada order penjualannya dulu. Ya, transaksinya seperti itu. Ya. Kemudian pastikan order penjualannya oke. Ya. Kalau udah oke, baru kita masuk ke invoice penjualan. Ya, oke, saya akan masukkan baru aja ya. Tapi saya akan batalin nanti. Ya. Pelanggannya yang bebas kita SO-nya nggak ada sih. Gitu tuh. Nomor SO-nya nggak ada. Soalnya udah dipenuhi tadi. Terpenuhi. Ya. Jadi misalkan teman-teman visual kita di sini nomor faktur 1, nah, SO-nya berapa itu ya tadi ya. Diklik di situ. Ya. Bisa nggak Pak tanpa SO? Kita coba ya. Tanpa SO ya. Barang. Baju koko. Baju koko. Nggak bisa nih kayaknya. Harus pakai SO ini. Ya. Itu. Ini batang. Dikirim 12 misalnya, harganya merah ini kan. 60.000. Kalau Punya merah saya itu, tadi juga merah, Pak. nah, mungkin nggak ada SO-nya mungkin kalau di sini. Perkiraanku di situ. Jadi memang settingannya itu pakai SO ini. Apa? Selling order. Ya. Order pembelian, order jual dulu. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang apa namanya? Ya, terrecord dengan bagus gitulah ya. Ada SO-nya. Jadi ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang ya bukan perusahaan jual pisang goreng lah ya. Masa mau beli pisang goreng ada SO-nya dulu, kan? Sales order, kan? Ini berarti barang-barang yang apa namanya bukan barang-barang umum gitu ya. Ya. Tahu sendiri lah, bukan kacang goreng, bukan udang goreng, bukan pecel gitu ya. Barang-barang khusus yang ordernya serius gitu kan ya. Ya bisa aja sih sebetulnya mau jual beli HP gitu ya, kasih aja order penjualannya siapa gitu ya. Oh, ya kemudian pelanggan siapa gitu ya, pas beli, kemudian invoice gitu. Oke, sudah bisa nggak tadi invoice penjualan? Siapa ini? Yang terakhir ngechat. Sudah clear belum? Alfian, sudah selesai belum masalah invoice-nya? Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Ya, siap-siap. Ya.
Jadi memang settingannya seperti itu teman-temannya. Kalau ngomong masalah apa ini cocok dengan perusahaan saya, nah itu memang apa namanya, ya kita masih seperti ini kondisinya, apa namanya, yang dipilih oleh FIAI, Ibu Soya, Ibu Tulasmi, akademik itu mitranya adalah saya seperti ini. Ya beginilah ininya, gitu ya. Masalah ini juga banyak dipakai kok, perusahaan-perusahaan di Jogja banyak yang pakai ini. Nah, saya kadang-kadang juga mikir, ini aku bikin software akuntansi perusahaan UMKM yang lebih simpel untuk anak teman-teman itu kan sebetulnya bisa kalau misalkan teman-teman mau gitu ya. Butuhnya kayak apa? Nah, Pak, saya punya usaha kayak gini-gini, butuhnya ini dong Pak, gini-gini. Ya coba saya anuin namanya customize ya dengan keinginan teman-teman. Ya, yang penting persediaan Pak, ini masuk keluarnya barang itu bisa diketahui. Ya. Nah coba saya juga sedang merancang itu. Gitu. Yang pasti teman-teman, aplikasi akuntansi yang ada itu tidak menghitungkan berapa zakatnya, belum ada perhitungan sisi syariahnya. Saya juga kepingin buat software akuntansi UMKM kecil-kecilan, tetapi di situ ada perhitungan zakat, karena berapa persediaan yang harus dizakati, berapa laba yang harus dizakati, itu kan menarik juga. Nah, tentu ini perlu kerjasama antara kita. Gitu. Kalau kita merancang mendevelop sesuatu yang baru, tentu kita harus kerjasama antara user dengan programmer. Anggaplah saya programmernya, saya juga punya skill kecil-kecilan tentang coding gitu kan ya, bikin software. Walaupun nanti pakai apa ya Office gitu ya, nggak masalah. Pakai Excel juga nggak masalah, asal powerful, asal security-nya aman, datanya apa namanya oke, gitu ya, itu bisa. Oke, itu intermezzo aja. Terus sudah ya teman-teman, pelan-pelan bisa ya. Nah tentu hambatannya adalah yang barangkali teman-teman masih punya masalah masalah teknis ya, itu yang nggak tahu nih gimana. Nah, tetap aja ya, ini apa namanya hasil hari ini, gabungan yang kemarin dan hari ini tetap dikirimkan ya. Ya, jadi saya pengen lihat progres satu persatu, day by day, satu pertemuan kayak apa ya. Biar saya tahu, oh ini masalah teknis belum selesai banget, oh ini sudah oke, oh ini udah lumayan, oh ini masih sekian, ada salah kecil. Jadi akan saya pantau ya dengan cara tetap ya hasil kerjaan teman-teman yang hari ini sore ini tolong dikirimkan formatnya GDB ke Classroom ya. Nanti saya akan minta tugasnya. Jadi karena ini praktek berarti step by step-nya harus saya pantau. Bisa ya? Nah, cuma deadline-nya, nah kalau dulu pertama saya kasih deadline 3 hari kan, Kamis, gitu. Kamis itu Rebo ngumpulinnya Sabtu. Ya. Nah sekarang saya perpendek ya.
Saya perpendek maksimal apa ya, Selasa malam gitu ya. Saya harusnya nanti malam bisa sebenarnya. Atau saya coba Selasa siang ya, Selasa jam 12 siang ya. Deadline-nya besok Selasa jam 12 siang. Ya, saya kasih kesempatan teman-teman yang belum preparing well ngejar ketertinggalan. Oke, gitu aja ya. Kalau udah, teman-teman silakan keluar di sini ya, keluar ya, dan keluar tanpa backup ya, seperti itu. Oke, mari kita tutup dengan wajah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menyerap semua materinya, praktekkan, kirimkan, jangan lupa diteliti ya. Semakin cepat semakin baik, nggak usah nunggu besok siang. Ya, tapi saya memahami kalau ada teman-teman yang masih kesulitan teknis, ya, konflik antara Windows dengan ininya, laptopnya, moga-moga saya doakan cepat-cepat bisa diatasi. Ya, oke, terima kasih. Pak, ini presensi akhir nggak, Pak? Oh iya, saya lupa. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Chat, oke. Resensi kapan tadi berapa? 12 ya. Saya teman-teman cek juga resensi kuliahnya. Bukhari Muslim tadi akhirnya bisa awal tadi, Eko Prasetyo bisa awal tadi, Dava Bukhari Muslim malah 2 kali tadi presensi awalnya aman ya. Bukhari Muslim saya delete 1 aja biar nggak double yang awalnya Bukhari Muslim. Yasir Muhammad Irfan yang awal jadi bisa, Helen awalnya bisa, Rizal Bayu awalnya bisa, Naufal ini 15 ya, Naufal Fikri awal juga bisa, Raihan awal tadi juga bisa, Ahmadi awal juga bisa, Muhammad Iqbal bisa. Nah yang akhir Alfandi Prakurso, Naila Nurul, Aninda Jadul Akmila, Ratna Ayu, Ivaldo, Helen Ija, Melin, Zaidan, Rizha, Iqbal, Muhammad Mufid, Nurlena, Imam Abdul Fattah, Naufal Muzaki, Nurman Santoso, Eko Prasetyo, Mutiara Najla, Ahmad Hasan Hussein, Andres Tioko, Jimmy Hidayat, Fani, Wandi Jihad, Rizal Afandi, Wandinya, Wandi kamu kok nulis awal, Wandi. Wandi 2 kali ini, Wandi. Tak cek nanti salah satu tak delete-nya. Andres Tioko, Jimmy Hidayat, Fani, Wandi, Muhammad Jihad, Rizal Afandi, Rahmatullah, Wandi lagi, Vicky, Suryana Harzali, Hurut Zada, Muhammad Haram, Yasir Muhammad Irfan. Oke. Andi Setioko awalnya kok. Saya cek lagi ya, kalau Andi Setioko tadi di awal nggak ada, berarti apa namanya? Ini harus disesuaikan.
silakan. Kalau misalkan mau live, dipersilakan. Ada chat, saya tidak bisa, oke. Ada Setiawan yang tidak bisa, oke. Mulut saya tidak bisa, oke. Mulut. Saya persilakan untuk kali ini yang nggak bisa di awal, monggo. Karena ini program di awal tadi ya. Oke, Alvin, oke. Andi Setiawan, oke. Mulut Syahada, oke. Asrul yang masalahnya tadi itu. Masih ada nggak Asrul di sini? Asrul Rizki.